Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih terus bisa untuk bersyukur kepadanya dan masih bisa untuk terus beribadah kepadanya. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan selalu untuk kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya kalian semua? Insya Allah ya, pasti Bu Guru yakin kalian selalu semangat, tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Kayak anak soleh-soleha, jangan lupa ya, pesan Bu Guru, anak soleh dan soleha kalau mau belajar, sarapan terlebih dahulu ya, makan makanan yang bergizi, buah, sayur ya, susu, ikan, agar tubuh kalian selalu sehat dan pastinya semangat terus. Kita mulai saja pelajaran akidah hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberikan pemahaman dalam pelajaran hari ini. Insya Allah pada hari ini kita masih pada pelajaran yang keempat tentang akhlak terpuji. Yang akan kita bahas yaitu kasih sayang dan taat. Silahkan dibuka bukunya pada halaman ke-44 dan 45. Anak soleh-soleha, manusia merupakan makhluk yang sempurna loh, dibekali dengan akal, nafsu, dan segala perasaan yang ada di hatinya. Salah satunya adalah perasaan cinta atau kasih sayang. Sifat kasih sayang ini termasuk dalam sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu apa arti kasih sayang? Kasih sayang adalah perasaan lembut untuk menjaga dan tidak menyakitinya. Seperti apa sih contohnya? Contohnya, jika kamu mengasihi dan menyayangi orang tuamu, maka kamu akan menjaga dan berlaku lembut pada orang tuamu. Itulah salah satu contoh sifat kasih sayang kepada orang tua kita. Selain pada orang tua, rasa kasih sayang pun dapat kamu terapkan pada orang lain, misalnya pada saudara, teman, bahkan terhadap tanaman dan hewan. Karena semua makhluk hidup diciptakan dengan rasa kasih sayang, sebagaimana yang terdapat pada hadis Nabi yang berbunyi, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat kasih sayang. Dia menahan 99 kasih sayang di sisinya dan memberikannya kepada seluruh makhluk darinya satu kasih sayang. Dari kasih sayang tersebut, dari satu bagian, makhluk-makhluk yang ada di bumi saling menyayangi, sehingga seekor kuda pun akan mengangkat kaki dari anaknya karena takut membuat anaknya terluka. Jadi, maksud hadis tersebut adalah bahwa setiap makhluk hidup memiliki rasa kasih sayang, termasuk tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang berakal hendaknya saling menyayangi dan mengasihi baik sesama manusia dengan makhluk yang lainnya. Bagaimana cara kita memberikan kasih sayang, baik kasih sayang pada sesama manusia, tumbuhan, dan hewan? Oke, yang pertama ya, kita memberikan kasih sayang pada manusia terlebih dahulu. Caranya yang pertama, berbakti pada orang tua dengan cara mengikuti perintah orang tua dan menjauhi larangan orang tua. Jadi, selama perintah dan larangan orang tua sejalan dengan ajaran Islam, kita harus patuh. Namun, kalau bertentangan, kita tetap mentaati orang tua, namun tidak diikuti ya ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, caranya
membantu teman yang sedang kesulitan ya. Teman yang sulit kita bantu. Yang ketiga, selalu menjaga silaturahmi dengan saudara. Kita berkunjung kepada saudara baik teman, tetangga ya, atau saudara jauh. Yang keempat, tidak membenci orang lain dan tidak mudah bermusuhan dengan orang lain. Yang kelima, saling memaafkan jika ada permasalahan. Jika ada kesalahan, jangan langsung berantem, tetapi dibicarakan dengan baik-baik dan saling memaafkan. Itulah cara memberikan kasih sayang kepada manusia. Kemudian, cara memberikan kasih sayang pada tumbuhan dan hewan yaitu dengan tidak merusak lingkungan sekitar. Misalnya, melakukan penghijauan di lingkungan sekitar dan tidak menyakiti binatang, atau menanam tanaman ya, memberi makan hewan ya. Kemudian caranya juga kita tidak boleh memetik sembarangan bunga atau menebang pohon ya. Itulah cara memberikan kasih sayang kepada tumbuhan dan hewan. Anak-anak semuanya, jika kita sudah memberikan kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah, pastinya akan ada manfaat yang akan kita dapatkan. Apa saja sih manfaat dari memberi kasih sayang kepada makhluk? Yang pertama, disayangi oleh Allah. Pasti kalian mau kan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, manfaatnya, anak yang menyayangi dan mengasihi orang tua akan dibanggakan oleh orang tua. Mau kan disayang ayah bunda? Oleh karena itu, sayangilah mereka. Yang ketiga, dengan berbakti pada orang lain, kita akan mudah disayangi oleh orang lain. Dan yang keempat, jika membutuhkan bantuan, maka saudara dan teman akan mudah membantu. Kalau kita kesulitan, kita akan mudah dibantu oleh teman karena kita selalu menyayangi teman kita. Yang kelima, mengasihi dan menyayangi tumbuhan dan hewan dapat menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, itulah manfaat yang akan kita dapatkan jika kita memberikan kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Oleh sebab itu, anak soleh-solehah, kita terapkan sifat ini ya, sifat kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita semakin lebih baik. Setelah kita mengetahui akhlak terpuji kasih sayang, kita juga akan mengetahui akhlak terpuji taat. Kehidupan di dunia ada aturannya ya, termasuk di dalam agama. Agama Islam memiliki peraturan yang harus ditaati. Apa sih arti taat? Taat artinya melaksanakan peraturan dan tidak melanggarnya. Apa saja sih peraturan dalam agama Islam? Contohnya ya, dalam agama Islam misalnya taat menjalani sholat 5 waktu. Selain itu masih banyak lagi ya peraturan dalam agama Islam yang harus kita taati dalam kehidupan sehari-hari. Taat juga mempunyai arti dalam bahasa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Kemudian dalam istilah taat mempunyai arti beramal melaksanakan perintah disertai niat dan keyakinan. Itulah arti taat. Anak soleh-solehah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada agama ya. Karena Allah tidak suka kepada umatnya yang tidak taat. Allah pasti akan memberikan azab atau siksa yang sangat pedih bagi mereka yang berbuat dosa, maksiat, dan mungkar. Oleh sebab itu, betapa pentingnya sikap dan perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa sih kita harus taat? Karena Allah sudah memerintahkan kepada kita. Dalam Al-Qur'an ya, di sini terdapat di surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kita sudah jelas ya, harus taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin kita. Anak-anak, sifat taat adalah mau menerima, mengikuti dan melaksanakan setiap perintah, baik perintah Allah maupun perintah dari orang tua atau dari pemimpin ya. Nah, di sini contoh taat kepada Allah bisa dilihat. Contohnya seperti misalnya taat kepada orang tua ya, kita harus taat kepada orang tua karena taat kepada orang tua termasuk juga taat kepada Allah. Kemudian taat kepada Allah itu seperti apa lagi contohnya? Puasa ya, tidak makan, tidak minum. Lalu melaksanakan sholat 5 waktu. Inilah bentuk taat kepada Allah. Masih banyak ya contoh taat kepada Allah yang lain. Kemudian kita juga diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Bagaimana sih cara kita taat kepada Rasulullah? Banyak contohnya. Contohnya kita harus sopan santun kepada saudara kita ya, kepada tetangga, teman, dan yang lainnya. Kemudian contohnya juga beramal soleh. Rasul mengajarkan kita untuk selalu beramal soleh ya. Apa saja contohnya? Misalnya membantu orang tua atau nenek menyeberang jalan ya. Kemudian contoh yang lain lagi misalnya bersedekah. Nah, itu salah satu contoh kita taat kepada Rasulullah. Selain kita taat kepada Allah dan Rasul, kita juga diperintahkan untuk taat kepada pemimpin kita. Misalnya ya, presiden, kita diminta untuk melaksanakan pemilu, maka laksanakanlah pemilu dengan adil dan jujur. Atau misalnya kita diperintahkan oleh kepala sekolah untuk taat pada aturan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Atau kita diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum datangnya Idul Fitri. Nah, itu adalah salah satu contoh taat kepada pemimpin. Alhamdulillah kita sudah mengetahui apa itu kasih sayang kepada makhluk ya. Kemudian taat kepada agama Islam. Kita juga sudah tahu apa saja yang harus ditaati. Dan sekarang untuk latihannya, silakan anak soleh-soleha. Yang pertama ya, latihan pertama dibuka bukunya halaman ke-45. Di situ ada kolom yang berwarna hijau. Silakan dikerjakan langsung di bukunya. Dan latihan yang kedua, silakan dibuka bukunya halaman yang ke-46. Di sini anak-anak diminta untuk mencari contoh ya, 5 saja ya. Tulisnya di buku tulis contoh peraturan agama yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa langsung di buku paket tidak apa-apa, kalau tidak muat boleh di buku tulis akidah akhlak. Dan paling sedikit 5, kalau mau lebih dari 5 silahkan ya. Silahkan dicari di buku akidah lain atau di internet. Insya Allah semua paham ya tugasnya. Baiklah, pelajaran hari ini sampai di sini. Semoga kita diberikan kemudahan. Anak soleh-soleha, jika ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan ya sama Bu Guru. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya untuk menyimak video pelajaran hari ini. Yuk kita akhiri saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.